Berlatar di Laut Karibia, kisah berfokus pada sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan dua anak yang sedang berlibur dengan kapal pesiar pribadi, di mana Julia sang ibu memutuskan untuk berenang tanpa memberitahu yang lain, dengan maksud ingin menikmati asinnya air laut. Saat Tom sang ayah dan Ben anak bungsunya sedang sibuk memancing di bagian belakang kapal, Julia tiba-tiba merasakan arus laut yang seolah menariknya menjauh dari kapal. Julia mencoba berteriak minta tolong, namun karena Tom dan Ben berada di belakang, Julia benar-benar tak berdaya, dan ini yang terjadi. Tom mendengar teriakan Julia, sehingga ia segera melajukan kapal dengan cepat untuk menyelamatkannya. Setelah berhasil dibawa naik ke atas kapal, Julia pun menceritakan apa yang telah dialaminya. Sesuai penjelasan tadi, Julia mengaku terbawa arus air yang membuatnya terus menjauhi kapal, namun Tom dan anak-anak jelas tidak merasakan ada hal aneh. Sehingga Tom memperingatkan mereka semua untuk tidak pernah berenang sembarangan tanpa memberitahu yang lain. Singkat cerita, malam pun tiba. Tom dan keluarganya terlihat sedang merayakan ulang tahun Ben yang ke-13, di mana liburan ini memang khusus ditujukan untuk merayakan hari ulang tahunnya. Mereka benar-benar menikmati momen itu dengan penuh tawa dan kebahagiaan. T'as fait un peu? Oui, j'ai fait un peu. It's beautiful, isn't it? Tak lama kemudian, Casey menerima telepon dari pacarnya yang menanyakan kabar dan kapan ia akan pulang. Di mana Casey cukup terkejut saat melihat kondisi langit di sana sangat buruk, hingga menyebabkan sinyal tiba-tiba menghilang. Selesai video call dengan sang pacar, Casey dan keluarganya tiba-tiba dikejutkan oleh suara aneh dari luar kapal. Setelah dilihat, ternyata ada sekumpulan paus yang berenang berkelompok menuju arah yang sama, tanpa diketahui apa penyebabnya. Salah satu ikan paus tak sengaja menyenggol bagian bawah kapal, yang menyebabkan kapal itu tidak bisa digerakkan. Sehingga Tom yang penasaran pun memutuskan untuk berenang, demi memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Saat kembali ke permukaan, Tom mengalami luka robek di bagian atas lengannya. Ia mengaku terkena sebetan baling-baling setelah seekor ikan paus tiba-tiba muncul secara mendadak. Namun yang terburuk adalah baling-baling mengalami kerusakan parah, begitu pula dengan mesin kapal, yang berarti mereka harus terjebak di tengah lautan ini. Tak berhenti sampai di situ, Tom dan keluarganya kembali dikejutkan oleh fenomena aneh lainnya, ketika muncul benda angkasa yang jatuh dari langit, dan salah satunya nyaris saja menabrak kapal mereka. We need to move. Setelah melihat puing-puing benda jatuh itu, Tom akhirnya menyadari bahwa itu bukanlah meteor, melainkan satelit. Entah apa yang sebenarnya terjadi, Tom dan keluarganya yang masih panik pun semakin dibuat panik ketika air laut yang tadi tenang tiba-tiba berubah menjadi sangat ganas. Kompas mendadak berputar tak beraturan, seolah ada sesuatu yang mengganggu medan magnet bumi, disusul oleh gelombang berfrekuensi tinggi yang membuat mereka semua mengalami pendarahan dari dalam. Keesokan paginya, saat badai telah berakhir, Tom dan keluarganya pun terbangun dan mulai melihat sekitar. Kondisinya sangat kotor, disertai beberapa ikan dan sampah laut yang berserakan di atas kapal. Alangkah terkejutnya mereka saat menyadari bahwa kapal kini berada di tempat yang sangat sulit untuk dipercaya. Entah apa yang sebenarnya telah terjadi, air laut ternyata sudah lenyap entah kemana. Kompas pun tidak lagi bekerja seperti seharusnya, seolah-olah kutub telah berbalik. Jika itu benar terjadi, maka seluruh air laut di samudra bukan menghilang, melainkan berpindah posisi menjadi daratan. So does that mean that the sea just went? Maybe to where the land was. Mendengar hal itu, Casey pun langsung sedih karena mengingat pacarnya masih berada di daratan. Dan karena Casey sedang ingin menyendiri,
Julia sang ibu pun tak bisa berbuat apa-apa. Tom sendiri masih mencoba mengotak-atik radio satelitnya, sementara Julia memilih untuk membereskan stok makanan yang masih tersisa. Di sisi lain, Ben terlihat memanfaatkan balon-balon bekas ulang tahunnya semalam untuk dijadikan sebagai tanda SOS, barangkali masih ada yang selamat di sekitar mereka. Tak disangka, Tom berhasil terhubung dengan seorang penyintas yang masih selamat. Ia mengaku sebagai kapten kapal selam ilmiah yang berhasil selamat dari fenomena semalam, di mana sang kapten akhirnya menegaskan bahwa air laut memang telah berpindah ke daratan akibat pembalikan kutub dan medan magnet bumi. Anyway, there are seismic movements which indicate that the poles are going to reverse again. Berdasarkan alat yang dimilikinya, sang kapten memprediksi bahwa air laut kemungkinan besar akan kembali dalam waktu sekitar 1 minggu. Dengan kata lain, akan terjadi semacam tsunami dalam skala yang sangat dahsyat, sehingga kapten menyarankan agar Tom dan keluarganya segera pergi ke tempat yang sangat tinggi untuk menghindari bencana tersebut. This is going to be really violent. Try to climb as high as possible. Dengan fakta bahwa Tom dan keluarganya berada jauh dari dataran tinggi, ia pun terpikir untuk ikut ke dalam kapal selam milik sang kapten. Namun, kapten menjelaskan bahwa kapal selamnya adalah kapal selam ilmiah berukuran kecil, yang hanya muat untuk 3 orang termasuk dirinya, yang berarti hanya tersisa 2 kursi lagi untuk mereka bisa menyelamatkan diri. We really just want to save our children. Sebagai orang tua yang sangat menyayangi anak-anaknya, Tom dan Julia pun pasrah jika memang mereka tidak bisa selamat dari bencana nanti. Mereka hanya memohon kepada kapten agar bersedia membawa kedua anak mereka, Ben dan Cassie, untuk ikut bergabung di dalam kapal selam. We are just asking you to save our children, please. Sempat terdiam, kapten akhirnya setuju untuk membawa Ben dan Cassie. Ia pun dengan cepat memberitahukan titik koordinat lokasinya, sehingga tanpa membuang waktu lagi, mereka langsung berkemas dan bergerak menuju titik tersebut. 2 or 3 days away. I will stay connected on Channel 16. Only the children. Saat Julia masih berkemas, Tom secara kebetulan melihat seorang penyintas bersama anjing peliharaannya yang tampak masih selamat. Kemungkinan besar penyintas itu adalah seorang nelayan, yang terlihat dari tombak ikan yang dibawanya. Tom yang senang melihat ada orang lain yang selamat pun langsung menghampirinya untuk sekadar memberikan air minum. Sungguh tidak tahu diri, penyintas itu langsung menghabisi Tom setelah meminum air yang diberikannya. Julia yang sigap pun segera memperingatkan kedua anaknya, namun karena Cassie sedang sibuk mendengarkan musik, ia sempat terlambat menyadari panggilan ibunya. Selesai menutup semua pintu, Julia dengan cepat menyembunyikan anak-anaknya di tempat yang berbeda. Sementara ia bersiap menghadapi si penyintas dengan bermodalkan sebilah pisau dapur. Si penyintas akhirnya berhasil masuk ke dalam kapal. Sudah jelas bahwa yang ia incar adalah seluruh stok makanan yang dimiliki Julia. Ia pun mulai mencari Julia ke setiap ruangan yang ada. Julia berhasil keluar dari dalam kapal dan sempat diserang oleh anjing milik penyintas, yang akhirnya terpaksa ia habisi. Setelah itu, Julia langsung naik kembali ke kapal demi menyelamatkan kedua anaknya. Terjadilah ketegangan ketika si penyintas menyerang Julia yang tak berdaya. Tepat saat ia sedang mencekik ibunya, Cassie yang bersembunyi di bawah kursi pun keluar sambil menodongkan pistol suar. Dan inilah yang terjadi. Peluru suar pun memantul dan justru menyebabkan kapal terbakar, di mana Julia langsung menendang si penyintas dan membawa kedua anaknya keluar dari dalam sana. Melihat Tom yang sudah tak bernyawa, anak-anak pun sempat memeluknya untuk terakhir kali. Sementara itu, si penyintas ternyata berhasil selamat dari kebakaran kapal, sehingga tanpa ada waktu lagi, Julia dengan cepat membawa anak-anaknya untuk melarikan diri.
Sesuai peta koordinat yang sebelumnya berhasil diselamatkan Julia, mereka pun terus berjalan menuju lokasi kapal selam milik kapten. Namun karena tubuh mulai kelelahan, Julia dan anak-anak akhirnya memutuskan untuk beristirahat sejenak di sebuah celah tebing. Di situ, Cassie sempat menyalahkan balon yang diduga memancing si penyintas datang. Hal itu secara tidak langsung membuat Ben merasa sangat bersalah, karena dialah yang memasang balon tersebut. Namun, Julia segera menenangkannya dan meyakinkan bahwa kematian ayah mereka tidak ada hubungannya dengan apa yang telah Ben lakukan. Ça n'a rien à voir avec toi, t'as compris? Berjam-jam melakukan perjalanan di dasar laut yang sudah mengering, mereka sempat terhenti saat melihat seekor ikan hiu yang mengalami dehidrasi. Pada saat yang sama, muncullah si penyintas yang ternyata masih menyimpan rasa penasaran sekaligus dendam karena anjing peliharaannya telah dibunuh. Untuk kedua kalinya, Julia dan anak-anak berhasil lolos dari si penyintas. Mereka terus berjalan hingga tiba di sebuah lokasi yang dipenuhi tumpukan plastik, lalu memutuskan untuk kembali beristirahat. Melihat Ben mengalami dehidrasi, Julia pun dengan cepat memberinya air minum. Namun ternyata Cassie mengaku lupa menutupnya dengan benar, sehingga satu-satunya stok air yang mereka miliki kini telah habis. Pourquoi tu me gueules dessus comme ça, c'est bon? Ça va pas faire de différence, de toute façon on va tous crever. Julia dan anak-anak pun kembali melanjutkan perjalanan hingga akhirnya tiba di sebuah lokasi yang terdapat bangkai pesawat. Karena hari mulai gelap, Julia memutuskan untuk bermalam di tempat tersebut. Dengan sisa stok makanan yang ada, Julia pun menyuruh anak-anak untuk mengisi perut. Di saat yang sama, mereka masih belum bisa percaya bahwa Tom, sosok kepala keluarga yang paling mereka sayangi, kini sudah tak bersama mereka lagi. Singkat cerita, malam pun tiba. Ketika semua sudah tertidur, Cassie tiba-tiba terbangun dan keluar untuk buang air kecil, tanpa menyadari bahwa si penyintas diam-diam muncul di belakangnya. Julia datang tepat waktu dan menghabisi si penyintas dengan sangat brutal dan penuh emosi, hingga Cassie dengan cepat menghampiri ibunya dan berhasil membuatnya berhenti. Keesokan harinya, mereka kembali melanjutkan perjalanan, dan kali ini harus melewati tebing bebatuan yang tinggi, yang sebenarnya merupakan permukaan dasar laut yang telah mengering. Ben yang sudah sangat kehausan pun nekat meminum air comberan yang kotor. Namun Julia dengan cepat mencegahnya. Tiba di lokasi penuh pasir yang dipenuhi bekas kursi-kursi, Julia dan anak-anak pun mengumpulkan beberapa kursi untuk dijadikan tempat bermalam. Karena Ben sudah terlanjur meminum air kotor sebelumnya, Julia mau tak mau harus segera menyuntiknya dengan antibiotik. Malam pun tiba. Julia mendadak terbangun setelah mendengar suara aneh dari luar. Saat ia memeriksa, suara-suara itu terdengar semakin jelas. Ketika Julia merasa bahwa ini adalah sebuah ancaman, ia pun langsung kembali dan membawa anak-anaknya untuk segera pergi. Setelah berlari cukup jauh, Julia akhirnya berhasil menemukan orang lain yang ternyata masih hidup. Mereka adalah 3 orang penyintas yang sedang meluting di dekat kontainer. Namun saat Julia meminta pertolongan, ketiga penyintas tersebut justru menghindar dan memilih bersembunyi di dalam salah satu kontainer tanpa mempedulikan Julia dan anak-anaknya. Yang ternyata mengejar mereka semua sedari tadi adalah gerombolan kepiting yang berasal dari laut dalam. Saat Julia dan anak-anak berhasil menyelamatkan diri dengan naik ke atas kontainer, justru ketiga penyintas tadi tidak selamat akibat adanya lubang kecil di kontainer yang tidak mereka sadari. Para kepiting itu pun akhirnya berhenti setelah mereka kenyang memakan tubuh ketiga penyintas di bawah. Julia sempat terkena capit salah satu kepiting yang membuat kakinya terluka dan ia pun pingsan seketika.
Saat tersadar, hari sudah pagi dan Ben serta Casey tidak ada di tempat. Di tengah angin kencang yang menghalangi pandangan, Julia pun mencoba mencari keberadaan anak-anaknya. Setelah Ben dan Casey ditemukan, Julia dan anak-anak pun berlindung di dalam kontainer. Mereka mengambil alih beberapa barang milik para penyintas, seperti senjata api dan beberapa benda penting lainnya. Sementara itu, Julia menggunakan bubuk mesiu yang terdapat dalam peluru untuk mencegah infeksi akibat luka di kakinya. Setelah cuaca membaik, Julia dan anak-anak pun keluar untuk melanjutkan perjalanan. Namun sebelum itu, Julia mencoba menghubungi sang kapten menggunakan telepon satelit milik para penyintas dan berhasil terhubung dengan kapten yang untungnya masih selamat. Come in. No. Where are you? Saat Julia menceritakan tentang kepiting yang menyerangnya, sang kapten pun mengaku bahwa ia juga sempat diserang tadi malam. Kapten menjelaskan bahwa mereka muncul karena kelaparan, akibat tidak adanya lagi makanan dari dalam air laut. Arthropods from the abyss. The oxygen seems to drive them crazy. Berita buruknya adalah, kapten baru saja memeriksa alatnya yang menunjukkan bahwa laut akan datang lebih cepat dari dugaan. Alih-alih datang dalam waktu 1 minggu, kenyataannya laut akan kembali dalam beberapa jam ke depan. Maka dari itu, kapten akan menembakkan pistol suar untuk menandai lokasi akuratnya. Okay, we see. Setelah melihat tanda tersebut, Julia dan anak-anak akhirnya berhasil menemukan kapal selam milik si kapten yang jaraknya tidak terlalu jauh. Namun, mereka harus melewati celah sempit yang mengelilingi tempat tersebut. Dengan fakta bahwa para kepiting mungkin masih menjadi ancaman, Julia harus tetap waspada kalau mereka datang secara tiba-tiba. Selalu saja timbul masalah ketika celah bebatuan yang mereka lewati tiba-tiba ambruk dan nyaris menimpa ketiganya. Beruntung, mereka semua berhasil selamat, tetapi Julia harus terpisah dengan anak-anak setelah jalur yang mereka lewati tertutup oleh reruntuhan batu tersebut. Saat Casey dan Ben berniat menjemputnya, Julia langsung menyuruh mereka untuk pergi. Sejak awal, tujuan dari perjalanan ini adalah untuk memastikan kedua anaknya tetap hidup. Setelah diyakinkan bahwa Julia akan segera menyusul, Casey pun langsung menarik Ben untuk segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Pada akhirnya, Casey dan Ben pun sampai di lokasi kapal selam, di mana sang kapten muncul dengan luka yang sangat parah dan terlihat sekarat akibat serangan kepiting semalam. Ia menjelaskan bahwa dirinya tidak akan mampu bertahan, sehingga dengan sukarela, kapten memutuskan untuk menyerahkan kapal selamnya kepada mereka. I have to. Casey pun dengan cepat kembali ke lokasi ibunya untuk memberitahu bahwa masih ada 1 kursi kosong. Namun seperti yang sudah bisa Anda tebak, di tengah momen krusial seperti ini, lagi-lagi muncul masalah lain saat gerombolan kepiting datang dengan perut yang kelaparan, sehingga Julia harus mengangkat senjatanya untuk menembak satu persatu kepiting tersebut. Tepat saat pelurunya habis, muncullah Casey yang datang memberitahu bahwa masih ada 1 kursi kosong. Mendengar hal itu, Julia pun langsung menaiki reruntuhan batu dan berhasil melarikan diri dari kejaran para kepiting tersebut. Setibanya di kapal selam, para kepiting yang kelaparan itu masih saja bersikeras mendapatkan buruannya. Julia dan anak-anak pun segera masuk ke dalam kapal selam, tepat saat air laut muncul dengan ketinggian yang sangat dahsyat. Saat terkena hantaman air laut, kapal selam pun mengalami guncangan yang tak kalah dahsyat. Mereka terpental, terbanting ke sana kemari, tanpa arah yang jelas. Julia dan anak-anak pun akhirnya siuman. Air laut sudah kembali normal. Mereka dengan cepat keluar dari dalam kapal selam, dan kini berada di daratan dengan kondisi yang sudah tidak sama lagi. Tamat.